Ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, ketika Nabi Yusuf difitnah, ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf. Tapi pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, la tai'asu min rauhillah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya. La tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata al-ya's, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min al-ya's. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan nggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin macet sistem kereta. Itu juga nggak parah-parah banget lah, nggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, nggak, jarang lah. Apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu mengatakan la tayasu. Jangan putus asa, aku kasih nih, aku kasih. Tapi dia bilang enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir nggak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, nggak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena nggak kuat dengan rasa sakit. Dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi karena dia nggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya udah daripada saya nggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah al-ya's. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau nggak salah, terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau nggak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh. Ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan keramahan lokal atau apa gitu. Nah ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang gak ada menjadi orang Muslim.
Jadi karena nggak bisa dimix nih, satu-satunya yang nggak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam nggak bisa dimix sama mereka, sehingga nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, nggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya, biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar, biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang ini. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject terus, kalau perlu di blok, nggak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Iya kamu kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah nggak lihat, kita jalan sama yang lain. Allah tahu banget. Kalau perempuan mungkin nggak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya. Kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya. Kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak? Berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Ngerasa Allah enggak penting dalam hidup kita. Kalau Allah nggak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget.
Allah itu Sami. Apa arti Sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti nggak kuat dengar curhat teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari, coba. Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh Sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, nggak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran. Soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di Japri aja kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus nanya lagi karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita nggak disebut Sami'un, tapi kita Sami'un. Allah Sami'un, kita Sami'un. Apa bedanya? Kalau Sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau Sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, nggak ada batasnya, nggak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah nggak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin, nggak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres, Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita nggak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke, itu keluarga. Selain keluarga, siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen Unpad, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya nggak tahu tinggal di mana, nggak punya rumah kontrakan, ngontrak juga nggak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim. Nih dari Mesir nih, mau nggak dengerin ceramahnya? Enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya. Nggak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustadz Muhtaram, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget. Sehingga kalau misalnya beliau miss call nggak keangkat sama saya, langsung saya telepon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah nggak kirim istri saya buat saya, nggak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. 4 pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah nggak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. 4-4-nya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab.
Di Mesir tuh nggak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh nggak ada. Yang ada ngejar bus. Bus tuh nggak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, nggak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar. Wah, cowboy banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Nggak ada yang berani sama ibu-ibu. Benar-benar queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang, apa bahasa Arabnya? Gitu lah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu. Mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Nggak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang. Cari yang lain. Ganti lagi yang lain, udang aja, baunya nggak enak, ganti lagi, berkali-kali gonta-ganti. Itu yang dagang ikan itu nggak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu perempuan sangat dihormati, nggak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik harus berdiri. Kalau nggak berdiri itu dianggap aib, satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk cuek itu, malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, enggak, salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu nggak punya mobil pribadi, mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih, dia gajian ngambil di admin ya, karena dulu nggak ada transferan, Mesir itu agak-agak terlalu ya gitulah, manual ya, nggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia nggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, akuntan tuh nggak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Pas kita lagi ngantri, om kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih belum beres nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. 1 pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah, lumayan lah ya. Hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta, langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan kampus, datangin, ya abnai, manggilnya lembut, anak-anak, kata dosen teh. Kalian udah beli buku kuliah belum? Kita senyum-senyum, padahal udah, tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur, mau bilang enggak boleh dusta ya, senyum-senyum aja. Oh ya udah nih beli buku, alhamdulillah. Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu, kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, nggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya nggak berani, disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan nggak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik, langsung jalan tuh, nggak peduli kita lagi di tangga kayak di apa, nggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih. Prof silakan. Dosennya naik, baru dosennya di atas, kita masih bergelantungan tuh, bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena nggak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia nggak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei, karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, nggak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja, wah lucu. Kalau kita kan udah biasa kobo ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya
Ya gitulah, nggak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, nggak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan, mau loncat, aduh dalam takut ada apa kuda Nil gitu, nggak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu? Lemah gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, nggak apa-apa, yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah hamil lahir, itu anak biaya ngelahirinya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan, tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan, ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak, dikasih bonus. Jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, nggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo nggak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak nggak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi. Mental, mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong, ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufran, bukan miskin jadi kufur. Nggak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran. Nggak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar mental.
Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik mentalnya, dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kisah Nabi ditodong senjata? Nabi lagi di rest area, lagi duduk. Cuman waktu itu gak ada yang jual tahu Sumedang ya. Lagi duduk nih di rest area, istirahat sebentar lah, perjalanannya cukup macet. Ada kren jatuh di kilometer berapa kemarin teh. Istirahat. Lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau gak enak mau nolak sahabat yang curhat, gak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah Nabi pengen me time lah, gak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi tuh gak enakan banget orangnya. Kalau udah, Nabi boleh curhat enggak? Nabi gak mungkin bilang enggak. Gak ada kata-kata enggak dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time, gak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri, ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam, kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Dia todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang, Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu, gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun gak sekuat Nabi memang. Nabi kan di atas rata-rata ya, manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia, dengan tenang mengatakan, Allah. Saking mantepnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar, jatuh tuh pedangnya. Kita belum bisa kayak gitu. Ketika kita datengin, Pak saya mau melamar anak Bapak, kamu ngasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Astagfirullahaladzim, iya terima. Gak bisa, langsung gemetar tuh orang, mertua langsung gak bisa berdiri. Mana bisa kita naklukin mertua dengan kata-kata kayak gitu kan. Kemarin aja tadi pagi saya disuruh minta sharing di Mabes TNI aja, saya yang gemetar. Biasanya kan enjoy gitu, ceramah santai dan cari-cari bahan ngebully. Mau ngebully TNI, bayangin. Di depan jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3, ini mau ngebully apa ini? Saya kan mati langkah kalau nggak ngebully ya. Jadi bingung mau kayak gimana. Udah aja kaku, nggak jelas gitu, salting, pokoknya sampai mereka juga ngeliat ini ceramah atau lagi curhat ya, nggak jelas gitu. Artinya kita tuh nggak punya mental kayak Nabi tuh. Menghadapi makhluk aja kadang-kadang keder. Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau, udah siap pengen menggal kepala beliau. Coba imajinasikan deh adegan itu. Karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa. Oh gitu doang. Padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya, terus kita santai, kamu dan saya sama-sama hamba Allah, bisa nggak kayak gitu? Sehingga dia langsung melipir, oh ya salah, sorry, salah ngegonggong ustadz ya. Nggak gitu kan? Tetap aja kaget. Walaupun nggak takut, mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentaknya. Baru sekali dia bersuara langsung, oh udah gitu jaim-jaim melihat orang, ada yang lihat nggak, saya kaget gitu kan ya. Tapi Nabi nggak sama sekali kayak gitu. Dia todong, dan orangnya itu preman. Bayangin tatoan preman yang udah biasa bunuh orang buat dia itu kayak hobi, kayak kita ngopi gitu. Aduh hari ini belum bunuh orang gitu. Jadi sakit kepala kalau belum bunuh orang. Orang kayak gitu tuh nodong Nabi pakai senjata yang udah tajamnya luar biasa, ditarik sedikit langsung udah Nabi bisa kegorok. Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang nolong saya. Dia gemetar, jatuh pedangnya, diambil balik, ditodongin balik sama Nabi. Sekarang kalau saya pengen bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Nabi tersenyum, diambil pedangnya, dikasih lagi kepada dia. Nabi gak takut dibalikin lagi kayak tadi, gak, dikasih lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya bisa menaklukkan hati orang seketika tuh. Ketemu langsung berubah hatinya kalau hatinya baik.
Satu-satunya yang nggak bisa ditaklukkan itu kalau hatinya memang diisi dengan kesombongan, karena itu sudah ditaklukkan oleh setan. Kalau hatinya bersih baik, Nabi bisa membujuk hati orang. Itu keahlian Nabi SAW. Akhirnya dia dapat lagi pedangnya disarungkan, dia jadi malah duduk ditarbiyah sama Nabi. Jadi curhat, saya tuh galau berat ya Rasulullah. Tadi gini sekarang jadi curhat, jadi baper. Gimana nih Rasul, mending saya putusin aja gitu Rasul. Malah cerita tentang masalah pribadi. Nabi kasih solusi, Nabi tepuk-tepuk punggungnya. Ya udah sabar ya, jangan terlalu baper, kan ada Allah. Oh iya ya benar Rasulullah. Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah, buat apa? Saya pengen ngasih tahu ke orang-orang supaya masuk Islam. Agama Islam itu luar biasa. Dia pulang ke kampungnya, dia ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman dia ketemu Nabi. Akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa Nabi bisa woles kayak gitu? Enggak panik. Pernah juga di kota Madinah, suatu malam ada kedengaran suara dari tengah padang pasir. Itu suara paling aneh. Kita nggak bisa meniru. Yang jelas ilustrasinya, suara itu bisa bikin orang kayak Umar ketakutan. Bayangin. Suara yang bisa bikin orang kayak Umar, kan kita tahu keberanian Umar. Setan aja takut sama Umar kan? Tapi Umar kali ini takut dengan suara itu. Coba. Umar lewat jalan misalnya nih depan Pusdai lewat nih, udah steril, setan nggak bakalan lewat jalan situ. Langsung di dalam Google Maps setan itu merah. Jangan ngambil jalan itu, kenapa? Udah merah lewatin sama Umar. Jadi udah forbidden buat setan. Tapi Umar pada malam itu ketika mendengar suara di tengah padang pasir ketakutan. Sehingga ketika semua penduduk Madinah mendengar suara yang luar biasa, seperti suara makhluk yang lagi marah-marah nih. Suara setan kalau menurut ulama, walaupun Nabi nggak nyebut kayak gitu. Suara setan yang lagi ngamuk-ngamuk. Bayangin, orang aja ngamuk kan kelihatan ya. Apalagi setan ngamuk, bayangin. Setan ngamuk. Bukan jin, setan. Arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah. Tuh jagarnya jin ngamuk. Diobrak-abrik semuanya sama dia. Lagi ngamuk nih setan, suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di YouTube ya. Gak tahu itu suara apa di dalam perut bumi, terdengar di beberapa penjuru dunia. Entah benar, entah editan, saya nggak ngerti lah. Yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman Nabi dan lebih ngeri lah gitu. Ada yang ngamuk luar biasa. Terus para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Bayangin, sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka, pengen cari tahu suara apa, tapi nggak ada yang berani keluar sendiri. Akhirnya ngumpul di depan masjid. Udah ngumpul depan masjid, mereka cari Nabi. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Rasulullah mana? Rasulullah mana? Umar. Terus sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah yang udah nggak takut mati sama sekali. Orang-orang yang pemberani lah. Tapi ngumpulnya di depan masjid karena nggak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara. Udah ngumpul, cari-cari Nabi, tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir. Dia pegang pedang di atas pundaknya, nggak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus. Kalau kita nggak pakai baju malu-maluin ya, Nabi nggak pakai baju, keren lah. Nggak pakai baju, cuma pakai celana, badannya bagus, terus pakai pedang gitu kan, bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood gitu kan. Naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah kegelapan padang pasir sendiri datang. Dari kejauhan ditanya siapa, ternyata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang menganggap Nabi pengecut, banyak bukti Nabi itu pemberani. Cuman nggak sok jagoan Nabi teh, nggak konyol. Nabi kalau misalnya berstrategi dalam perang, Nabi ada istilah dakwah sembunyi-sembunyi, bukan karena Nabi takut pada orang Quraisy. Karena kalau Nabi dakwahnya belak-belakan, nggak pakai strategi, terus beliau dibantu oleh Allah dengan mujizat, maka kita nggak bisa niru strategi dakwah Nabi, soalnya kita nggak punya mujizat. Nabi mencontohkan yang paling mudah ditiru, bukan yang paling mudah untuk beliau. Kalau mau, Nabi bisa berdakwah itu nggak butuh Abu Bakar, nggak butuh Khadijah, sendiri aja. Kalau ada Abu Jahal nantang beliau tinggal bilang ya Allah hancurkan nih orang, langsung mati itu mendadak. Mudah banget buat Nabi. Toh bulan aja dibelah sama Nabi dengan seizin Allah kan. Ketika ditantang Muhammad, kalau kamu emang Nabi, coba lu belah tuh bulan. Kalau saya bisa membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kita lihat aja nanti. Posting dulu pokoknya. Akhirnya Nabi Bismillah ya Allahu Akbar, kebelah bulan, benar-benar kebelah dua. Mereka bilang Muhammad telah menyihir mata kita. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian merasa mata kalian yang tersihir, ini hanya halusinasi, coba kita tanya kepada musafir yang sebentar lagi datang dari tengah padang pasir. Apakah mereka melihat malam ini bulan terbelah?
Jangan sampai kita ternina bobokan hanya dengan udah hadir ke ta'lim, udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challenge-nya, duduk dengerin, nggak nyaman mungkin negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu. Datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas sudah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling yaitu. Kalau ikhtilat nggak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik, walaupun ada yang kecolongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong negatifnya ya, saya ngomong positifnya nih. Positifnya, cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. 2 yang membuat orang paling sering masuk neraka. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat nggak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih, cuman maksudnya nggak kayak di jalan, nggak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini gimana pun di luar Instagramnya vulgar, kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena mungkin belum semua berhijab, lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya, tapi minimal udah sopan. Nggak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya, kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini, bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan? Jadi kayak beda. Nah, coba lihat kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa enggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah taklim. Tapi minimal udah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal akhaka biwajhin talik, walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara, jangan dianggap remeh. Tersenyum juga udah kebaikan yang luar biasa. Senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau suaminya tipe yang ya emang suaminya sih harus pencemburuan ya. Suami kalau nggak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang dayus. Allah marah kepada dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, dayus itu siapa? Kata Rasul, dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia nggak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya, bukan karena darurat, jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua. Nggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat. Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia
dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fadkuruni adkurkum, berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur, sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya? Nah, ini namanya modus. Jangan di-follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa. Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suudzon sama mereka berdua. Kita suudzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh. Yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung lah, enggak astagfirullahaladzim. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa enggak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan ustadz. Ustadz mah insya Allah gak apa-apa. Jangan. Kita gak curigain ustadz. Kita gak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah, kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdarah-darah air mata. Akhirnya, aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama, kok Ustadz ini enak diajak curhat ya? Nggak seperti suami saya. Suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya. Masya Allah, jadi nyaman. Nggak ada pikiran macam-macam. Nyaman doang nih. Nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz. Ini udah jam 10, udah nggak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustadz, mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, nggak ada titik-titik, nggak ada koma, udah aja kaku. Kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, bahaya. Ya. Ini jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz. Enggak, saya nggak mau ngejudge ya. Tapi ada kasusnya, ada aja. Ini nih dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan tuh enggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita enggak mau. Zina lo, enggak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri.
itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia nggak akan berhenti. Kita udah ke sini nih, udah sampai di sini, sadar balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia nggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutwat. Khutwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek, cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga. Ini cerita dari hadis, bukan fiksi, bukan fiktif. Fiksi beda lagi, bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, nggak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang, kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa. Kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda, karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa, saya nggak pernah menampung kebenaran. Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang gak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa anda belum menikah, oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya. Karena kita nggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam tuh nulis buku. Sholat 2 rakaat, satu paragraf. 2 rakaat, 1 paragraf. Jadi setiap paragraf itu 2 rakaat sholat. Wudhu dari isya ke subuh, 1 wudhu. Selama bertahun-tahun, 1 wudhu sholat subuh dengan isya. Maksudnya nggak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak, nggak mau. Please, karena kami nggak tahu harus menjagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang. Karena udah dipaksain terus, ya udah deh. Kalau mau, saya minta satu hal apa? Bikinkan untuk adik kalian 1 ruangan, 1 kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya nggak pernah berkomunikasi 1 patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir. Astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu,
Minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, lagi aja. Begitu doang. Jadi kayak japri, sehat, udah. Nggak pakai emoticon. Jadi benar-benar kayak tiis aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh iya juga sih. Teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Nah ini kan akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu Syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Nggak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa? Makan apa gitu. Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya teteh. Oh ya udah, maaf ya Ustadz merepotkan, nggak apa-apa. Nah, mulai nih. Pergi ke pasar, beliin roti, susu. Makasih Ustadz udah bagi 2 aja masa saya makan sendiri nggak habis. Setan bilang kan, nggak akan habis tuh mubazir. Benar nggak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja. Ustadz bagi 2 aja, udah nggak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah, akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau nggak habis baru saya habisin. Mulai kan makan, Ustadz nggak habis. Ya udah sini dihabisin. Mulai kan agak-agak gimana gitu kan, bekas makan. Lama-lama datang lagi setan tuh. Coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. Tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh nanti kalau butuh apa-apa, udah nggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustadz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih, ikhtilat jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si Teta itu ada pertanyaan yang privasi. Nggak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa kan nggak enak teriak. Ustadz cara ngebersihin haid gimana kan nggak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Ya udah teh. Kalau teteh butuh tanya apa-apa, saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu, tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang ngelihat kalian ngomong kayak gitu, satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu, kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas jangan ditutup, ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini setan nih, talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah teh boleh di dalam aja, nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz nggak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang nggak apa-apa, dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu, tapi udah di dalam ruangan ngobrol. Udah ketemu orangnya beda, udah pasti. Pertama cewek ini nggak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua Syekh ini nggak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Nggak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat, dah tuh ngantuk taklim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai. Malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang. Udah tutup aja pintunya, kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol. Nauzubillah, terus dekat
Sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat. Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini. Setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama nggak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan roman, jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Senok Hogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi gitu. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Nggak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia nggak akan tersinggung, dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama, kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional, itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah, mulai nih akrab, usap-usap. Jadi, nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah, kagok Udah kagok kan? Udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga nggak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur. Udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya? Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu nggak meninggal sakit, dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya, kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain. Kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan.
Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu, karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk membancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia nggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri, dia nyuruh ke kanan sekilo, jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan ini saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya nggak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya. Jadi sekarang awalnya sih modus, lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa, udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu nauzubillah, sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya dayus, ini gara-gara ngomongin dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum nara? Tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasihati, kan dia Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasihati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasihati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi nauzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong gitu. Gak ada apa-apa kok. Emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih, kayak komunikasi japri di grup, pas ketemu orangnya atau apapun, ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya. Ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin, yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.